Ya, pemirsa, Bank Indonesia memangkas suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 5,25% di bulan Juli 2025 dan keputusan Bank Sentral sejalan dengan rendahnya perakiraan inflasi, stabilitas nilai tukar rupiah dan juga upaya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 15 dan 16 Juli 2025 memutuskan untuk menurunkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,25%. Demikian juga suku bunga deposit facility turun sebesar 25 basis point menjadi 4,5% dan suku bunga lending facility turun sebesar 25 basis point menjadi 6%. Demikian hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang memutuskan untuk menurunkan suku bunga acuan BI rate sebesar 25 basis point dari 5,5 menjadi 5,25%. Bank Sentral juga memangkas suku bunga deposit facility ke level 4,50% dan suku bunga lending facility menjadi 6%. Peri menambahkan langkah penurunan BI rate tersebut konsisten dengan makin rendahnya perakiraan inflasi tahun 2025 dan 2026 dalam sasaran 2,5 plus minus 1%, kemudian terjaganya stabilitas nilai tukar rupiah sesuai dengan fundamentalnya, serta perlunya untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Bank Indonesia juga akan terus mencermati ruang penurunan suku bunga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap mempertahankan stabilitas nilai tukar rupiah dan pencapaian sasaran inflasi sesuai dengan dinamika yang terjadi pada perekonomian global dan domestik. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, Bank Indonesia pangkas BI rate menjadi 5,25%. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Lana Sulistianingsih, Ekonom Universitas Indonesia, kemudian Ibu Sarmila Yahya. Beliau adalah Wakil Ketua Umum Bidang Kolaborasi dan Pendanaan Kadin Indonesia. Baik, ya halo Bu Sarmila, apa kabar? Baik, kabar baik ya Bu. Kemudian Ibu Lana, apa kabar Bu? Baik, alhamdulillah. Baik, terima kasih atas waktu yang sempatkan. Nah, ini dia. Apakah ini menjadi salah satu hal yang ditunggu-tunggu juga nih oleh pelaku usaha, kemudian masyarakat luas, kemudian juga pelaku ekonomi nih, Bu Lana, terkait dengan kebijakan Bank Sentral yang akhirnya menurunkan suku bunga acuan BI rate 25 basis point, Bu Lana? Ya, terima kasih Mas Pras. Ya, kita ketahui sebetulnya 2 bulan yang lalu ya, BI sudah menurunkan suku bunganya, tapi kemudian menahan untuk tetap di bulan Juni lalu, kemudian sekarang turun. Nah, ini ekspektasi masyarakat atau ekspektasi pasar ya, kalau kita bilang sebetulnya sudah berharap BI itu menurunkan BI rate-nya untuk memberikan stimulus kepada perekonomian karena kuartal 1 ekonomi kita tumbuhnya nggak sebaik yang kita perkirakan. Nah, tapi tentu saja BI punya pertimbangan terkait dengan indikator-indikator lain dan situasi global yang utamanya mengganggu rupiah. Dan ketika tanggal 15 Juli kemarin ada keputusan kesepakatan antara Amerika Serikat khususnya melalui 2 presiden ya, Presiden Trump dan juga Presiden Prabowo sepakat untuk melakukan kerjasama perdagangan yang lebih baik yang menurut Amerika, sehingga tarif impor yang sebelumnya ditetapkan, ya tarif yang sifatnya resiprokal yang sebelumnya ditetapkan bersama 52 negara lain dan Indonesia waktu 2 April lalu kan dikenakan 32% dan akhirnya bisa turun 19%, bahkan itu paling rendah di antara negara-negara Asia lainnya, termasuk terendah ya di 25 negara untuk sementara yang tercatat. Nah, ini memberikan tentunya optimisme ya, semacam
faktor positif terhadap rupiah dan rupiah juga menguat. Nah, ini membantu BI mengambil keputusan untuk menurunkan suku bunga. Tapi seandainya misalnya tanggal 15 Juli kemarin belum ada keputusan antara Indonesia dan Amerika terkait dengan perjanjian perdagangan, saya kira mungkin BI masih akan menahan ya waktu itu, karena memang situasi global ketidakpastian ini sangat mengganggu terutama di rupiah. Jadi kalau sekarang sudah turun, ini tentunya juga suatu ekspektasi yang sejalan, artinya sejalan dengan ekspektasi teman-teman di pasar, dan berharap ini menjadi stimulus untuk perekonomian kita ke depan. Nah, tetapi tentu saja nggak hanya di BI ini yang bekerja. Kalau BI-nya sudah menurunkan bunga, ini gimana perbankannya? Karena transmisi antara BI ke perbankan itu yang juga penting untuk diperhatikan. Kalau transmisinya tersendat, mungkin akan cenderung menurunkan lebih cepat, tetapi transmisi yang lain yaitu turunnya BI rate ini apakah akan menurunkan suku bunga kredit yang nanti akan membantu pelaku usaha mendapatkan pembiayaan yang lebih murah. Saya kira itu faktor yang lebih penting ya. Kalau turun, rasanya ekspektasi turun ini akan berlanjut. Ya, mudah-mudahan berlanjut karena inflasinya sangat terjaga 1,87% year on year di bulan Juli kemarin. Dan faktor-faktor lain justru mendukung untuk BI menurunkan suku bunga sebetulnya di luar faktor eksternal yang sangat mengganggu. Nah, ini faktor eksternalnya sudah mulai reda. Dan mudah-mudahan BI bisa fokus untuk faktor-faktor di dalam negeri. Baik, Bu Lana. Nah, Bu Sarmila, dari sisi pelaku usaha Anda melihat bagaimana begitu dengan adanya penurunan suku bunga acuan ini? Apakah memang sesuai dengan ekspektasi dari teman-teman pelaku usaha begitu selama ini? Ya, terima kasih Mas Pras. Yang disampaikan Bu Lana tadi betul adanya, jadi ekspektasinya sih sebenarnya mohon bisa lebih turun lagi ya. Karena apa? BI rate hari ini dibanding negara-negara seperti Cina itu mereka tuh 3% BI rate-nya, kemudian Amerika itu 4,5%, Malaysia itu 3%, India itu 6%, Singapura itu 2,1%, Thailand itu 1,7%, Indonesia tinggi sekali masih 5,25. Tapi oke lah secara keseluruhan masih baik karena ini sangat berpengaruh nanti terhadap pertumbuhan ekonomi yang ingin dicapai oleh Pak Prabowo yang niatnya itu 8%. Sehingga daya beli stimulus dengan adanya turun bunga ini sangat mendongkrak untuk perubahan daripada daya beli masyarakat yang ada di yang kini berada, yang keadaannya hari ini tidak baik-baik saja ya. Keadaan daya beli masyarakat hari ini turun, jadi stimulus yang harus dilakukan oleh pemerintah melalui BI rate ini sangat membantu, tetapi belum berkorelasi nyata ya terhadap harapan-harapan yang kami mohonkan. Seperti itu Pak. Baik, tadi seperti disampaikan juga oleh Bu Lana, transmisi adanya penurunan suku bunga acuan ini terhadap perbankan diharapkan juga tidak terlalu lama sehingga bisa mendukung lagi penyaluran kredit ataupun pembiayaan ya kepada dunia usaha sendiri. Nah, Bu Sarmila sendiri melihatnya bagaimana selama ini kalau kita lihat pergerakan suku bunga acuan dan dari suku bunga pinjaman saat ini? Betul Pak. Kan bank itu kalau bisa dia standby aja kalau misalnya udah 12% setahun atau 8% per tahun, 7% per tahun, rata-rata 10 sampai 12% per tahun, mereka kayaknya walaupun BI rate-nya turun dia tetap aja nggak nurunin gitu ya. Sekarang ini kredit yang diberikan itu 80% diberikan kepada corporate ya, corporate. Dan 20% kepada retail ya atau UMKM. Ya, terkait dengan sejauh mana sih bahwa penurunan suku bunga acuan ini bisa memberikan sentimen positif untuk bisa menggerakkan lagi roda dunia usaha dan perekonomian nasional. Kita bahas lagi nanti di segmen berikutnya, kita akan jeda dulu sebentar. Baik pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda, kami akan segera kembali sesaat lagi.